Hari ini kita bertemu kembali di dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Walaupun kita semua ada di rumah masing-masing, tapi mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Mari semuanya berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Yesus. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai biru. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan. Di bawah kepak sayap-Mu, Ku terbang melintasi langit biru. Melintasi badai biru. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung, bagai Raja Wali. Amin. Melintasi badai biru. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sekali lagi bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja, melintasi badai biru. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Melintasi langit biru, Raja Wali. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang bawa kita kepada kemenangan, dari kemenangan ke kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Hari ini kita mau bersyukur kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Naikkan syukur, naikkan pujian-Mu. Bapa kami
berikan segala pujian kami bagi, berikan segala penyembahan kami hanya bagi, sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, amin Yesus. Ku datang padamu, membawa pujianku,
Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kepadamu Tuhan, karena kami orang-orang yang hidup karena percaya bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan oleh yang sanggup menolong kami, selalu tepat pada waktunya pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kenapa Yesus? Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kenapa Yesus? Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
Sekalipun selama 2 bulan lebih ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau memperhatikan kami. Hari ini Tuhan, kalau kembali kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya sekalipun jemaat-Mu mereka ada di rumah mereka, tapi mereka juga akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini untuk menerimanya, untuk melakukannya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami supaya kami ini mengerti akan kebenaran firman Tuhan, memahami akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau rancangkan selalu baik. Sebab itu biarlah kami semua boleh mengerti dan kami mengambil bagian di dalamnya, menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah kepada kami, bagi hamba-Mu ini tidak ada apa-apa di hadapan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan setia menerima taburan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara kami terkasih. Tidak terasa kita sudah 2 bulan lebih ya. Sekarang ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juni. Kita sudah lebih dari 2 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebenarnya saya berharap bisa berjumpa dengan saudara di dalam ibadah, tetapi saya percaya tidak lama lagi saudaraku kita akan bisa bersama-sama bertemu, sekalipun dengan suasana yang baru saudaraku. Kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan untuk kita ini melalui satu kehidupan yang baru, yaitu satu kenormalan baru, dan di dunia ini sepertinya sudah ada suatu tatanan kehidupan yang baru. Sebab itu saya mengajak untuk kita semua, saudaraku, untuk kita ini tahu bagaimana bersikap menghadapi suasana yang baru ini, adaptasi yang baru, penyesuaian yang baru ini. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama pada hari ini akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Facing New Order, atau menghadapi tatanan baru. Saudara, kita tahu setiap sore kalau saudara nonton TV selalu disiarkan ya, bagaimana kita ini harus bertindak, berperilaku saat ini mengikuti protokol-protokol yang baru. Dan tidak terasa sudah 2 bulan lebih kita ini mengikuti protokol kesehatan yang baru saudara. Kita ini menyesuaikan cara hidup yang baru. Kita ini menjadi lebih disiplin lagi di dalam kehidupan kita, di dalam kita ini menjaga kebersihan diri kita. Kita banyak mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, pakai hand sanitizer, bahkan kita mungkin membawa hand sanitizer senantiasa ada di tas kita, di kantong kita. Kita juga pakai masker kalau kita keluar rumah. Bermacam-macam masker sudah ada sekarang saudaraku. Juga kita jaga jarak satu dengan yang lain. Kita mulai mematuhi, dan tak terasa kita ini mematuhi hal-hal semacam itu saudaraku. Kita tidak berjabat tangan, kita tidak kita menghindari adanya kerumunan dan lain sebagainya, masih banyak. Itu cara hidup yang adaptasi baru yang diberikan oleh pemerintah kita, supaya tujuannya baik saudaraku, yaitu supaya kita ini terhindar daripada virus ya, juga kita tidak menularkan kepada orang lain. Dan saya percaya kehidupan sudah berubah. Kita tidak bisa kembali lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Sebelum bulan Maret kita masih bebas. Saya percaya bahwa ada perubahan yang terjadi di dunia ini. Di negeri kita juga sudah ada perubahan, dan nanti saudara-saudara yang bekerja, saudara nanti pasti akan menerima
protokol kesehatan yang baru di dalam saudara bekerja. Saudara yang punya toko, saudara juga melakukan protokol yang baru. Dimanapun juga saudara, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, semua mengikuti protokol yang baru. Dan itu semua adalah merupakan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, adalah penyesuaian-penyesuaian yang bersifat fisik, saudara, yang kelihatan. Ya. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak untuk kita ini memperhatikan di dalam kehidupan kita. Di samping hal-hal yang fisik yang kita kerjakan, di mana kita ini menghormati, di mana kita ini mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Teristimewa di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Dan nanti kalau kita sebentar akan mempersiapkan diri untuk kita ini akan beribadah bersama-sama lagi, tentu saja dengan protokol yang baru, saudaraku. Yang kita akan melihat di sini, saya mencatat ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Dan pastikan bahwa 4 hal ini ada di dalam kehidupan kita, berkenaan dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, berkenaan dengan kita ini di dalam beribadah. Apa 4 hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pastikan ada di dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku, saya mengajak kita membuka terlebih dahulu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35, kemudian ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 35, lompat 38, 39. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dan pastikan ada di dalam hidup saudara adalah keyakinan iman. Keyakinan iman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ke depan kita akan mengalami perubahan-perubahan. Ke depan kita akan mengalami adaptasi-adaptasi, penyesuaian-penyesuaian, perubahan-perubahan. Bahkan di dalam dunia pun mengalami perubahan-perubahan. Ada tatanan yang baru di sana, saudaraku. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sekalipun ada perubahan-perubahan ini, sekalipun ada penyesuaian-penyesuaian, adaptasi, bahkan ada kesesakan-kesesakan yang mungkin kita akan alami di kemudian hari, di depan. Hari-hari ini, dalam 2 bulan ini kita sudah mengalami ada perbedaan, dan itu merupakan satu kesesakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang mengalami penurunan di dalam kualitas hidup oleh karena situasi ekonomi, itu sudah mungkin merupakan kesesakan bagi saudara. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang lain. Tapi satu hal yang pasti, saudaraku, hal yang pertama, biarlah saudara tetap memiliki keyakinan iman bahwa di dalam segala sesuatu itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Taruh itu di dalam hati saudara. Aku tetap percaya tidak ada hal apapun yang akan dapat memisahkanku daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah kita sempurna, Tuhan kita sempurna, kasih-Nya sempurna, rencana dan karyanya sempurna,
sekalipun kita tidak selalu dapat mengerti akan rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dahulu kita berbicara tentang rancangan dan rencana Tuhan personal demi personal, seorang demi seorang, tetapi hari-hari ini kita melihat ada kesamaan dalam rencana dan rancangan Tuhan, saudaraku. Dan kita harus meyakini dan tetap percaya, sekalipun kita mengalami situasi yang seperti ini, rancangannya tetap sempurna atas kehidupan kita, saudaraku. Ya Allah yang begitu mengasihi kita. Ayat 34 kalau saudara memperhatikan di rumah, Yesus Kristus yang adalah pembela kita. Dia tidak akan mungkin memisahkan dirinya daripada kita yang percaya kepada Dia. Dan Tuhan mau kita ini memiliki keyakinan iman sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Bila di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ini mengatakan, aku yakin. Paulus mengatakan, aku yakin. Saudara katakan, di rumah saudara sedang bersama siapa? Ada suami istri, ada anak-anak, katakan, aku yakin. Ayo, kita yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Sekalipun kita mengalami situasi hari-hari ini, dan ke depan kita mengalami ada perubahan-perubahan, tetapi aku tetap yakin bahwa aku tidak akan terpisahkan daripada kasih Kristus. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana kita ini tetap bisa yakin dan percaya bahwa kita ini tidak terpisahkan daripada kasih Kristus? Tentu saja jawabannya ada dengan kita ini mengenal akan kasih-Nya, saudaraku, mengenal akan pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita. Betapa Dia itu begitu mengasihi kita. Kalau kita ini mengenal akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya itu. Kalau kita ini mengenal akan kasih-Nya itu, maka saudaraku, kita bisa mengatakan, aku tidak akan dapat dipisahkan daripada kasih Kristus. Kita mengenal kasih-Nya dan kita juga mengasihi Dia. Kita mengenal akan kasih Tuhan, pengorbanannya begitu besar. Dan kalau kita ini terus mengasihi Dia, maka iman kita akan semakin kokoh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melangkah ke depan, kita mungkin tidak mengalami apa yang dialami oleh Paulus, yang sampai dikatakan di situ tentang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Paulus mengalami semuanya itu dan dia mengatakan, aku yakin, karena dia tahu betapa besar kasih Allah akan dirinya dan kerinduannya untuk terus mengasihi Tuhan kita. Sebab itu biarlah kita juga melakukan hal yang sama di hari-hari ke depan ini. Hal yang pertama ini, biarlah kita memiliki keyakinan iman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sekarang yang kedua, saudaraku, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dan pastikan itu ada di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lanjutkan dahulu dengan
Injil Lukas pasal 12 ayat 23. Lukas 12 ayat 23 demikian firman Tuhan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lanjut lagi Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 demikian firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan sekali lagi Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17 kalau di dalam Alkitab kertas saudara, di dalam ayatnya ke-19 di sana. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dan pastikan itu ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menerapkan ibadah yang sejati. Menghadapi situasi ke depan, biarlah kita ini di dalam peribadahan kita kepada Tuhan, kita tetap menerapkan suatu peribadahan yang sesungguhnya, peribadahan yang sejati. Apa peribadahan yang sejati itu? Saudara, nanti kalau kita ini mendapat kesempatan sudah bisa berkumpul dengan protokol saudaraku beribadah ya, nanti rencana kapan nanti gembala akan umumkan saudaraku, itu saudara nanti akan masuk dengan protokol. Kita nanti akan beribadah, sebelumnya harus cuci tangan dulu di depan, mungkin pakai hand sanitizer, periksa suhu tubuh saudaraku, masuk dengan menggunakan masker saudaraku. Barangkali saudara pakai face shield, wah ada mungkin yang pakai face shield. Nah, apa-apaan ini? Apakah bisa beribadah dengan hal semacam ini? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan peribadahan yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh, bukan yang melekat pada tubuh saudaraku. Peribadahan kita tidaklah berdasarkan dengan pakaian yang kita pakai. Peribadahan kita yang sejati itu bukanlah pakaiannya, bukanlah maskernya yang kita pakai. Bahkan saudara mungkin memakai face shield di dalam gereja, sesuatu yang tidak pernah ada saudaraku. Bahkan sebelumnya saya tidak tahu saudara, zaman Daud belum lahir. Tetapi bagi kita yang ada itu sesuatu yang baru, adaptasi yang baru. Biar hal yang kedua ini kita menerapkan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti dikatakan, hidup ini lebih penting daripada pakaian, dan makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh kita ini loh yang terpenting saudara, bukan maskernya. Kalau pemerintah menghimbau kita, mungkin lebih daripada menghimbau, meminta kita untuk memakai masker di dalam peribadahan kita, sebagai kita menghormati, mentaati atas protokol yang baru ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang lebih penting itu bukan maskernya saudara, kita pakai itu dengan baik, tapi tubuh yang kita bawa ke rumah Tuhan ini, itu adalah ibadah yang sejati. Tubuh itu berbicara tentang apa saudaraku? Berbicara tentang perilaku kita saudaraku. Seperti dikatakan di dalam Mazmur, anak muda mempertahankan kelakuannya bersih. Peribadahan yang sejati itu adalah tubuh kita di dalam perilaku kita. Bagaimana kita ini menggunakan tubuh kita ini dengan baik, menjadi berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati saudaraku. Sebab itu saudaraku, yang kedua ini menerapkan ibadah yang sejati, yaitu bagaimana kita ini memperlakukan tubuh kita ini dengan baik. Bagaimana kita ini berlaku dengan baik, bertingkah laku dengan baik. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang sejati tidak hanya masalah tubuh saudaraku, tetapi ketika kita beribadah, yang kedua dikatakan itu adalah ada pembaharuan budi.
kita datang ke rumah Tuhan dengan perlengkapan yang sudah ditetapkan seperti itu. Lebih daripada itu, kita datang untuk kita ini memiliki kerinduan untuk diperbaharui di dalam hidup kita. Pemikiran kita diperbaharui, jiwa kita ini diperbaharui, akal budi kita ini diperbaharui, cara berpikir kita ini diperbaharui. Saya tidak tahu apakah sepanjang 2 bulan ini ada di antara jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengeluh menghadapi situasi yang ada ini. Mungkin mulai bimbang dan ragu, mungkin mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, peribadahan yang sejati itu membawa perubahan di dalam akal budi kita. Biarlah kita datang di dalam peribadahan. Kalau hari ini kita masih di rumah sekalipun, saudaraku, saudara menerima kebenaran firman Tuhan juga. Ada hadirat Tuhan di tempat saudara. Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Apalagi berapa minggu lalu kita ini merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ada Roh Tuhan di dalam hidup saudara menyertai saudaraku. Sebab itu saudaraku, biarlah di dalam kita ini ke depan sekalipun dengan perubahan, kita tetap menerapkan ibadah yang sejati, yaitu kita mau diperbaharui. Cara berpikir kita yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan, yang tidak sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang senantiasa baik itu, biarlah kita ubah, minta Tuhan rohnya, ubah aku. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, membangkitkan iman kita, kita mau menerima dan meresponinya, kita mengubahnya, memperbaharui cara berpikir kita, memperbaharui rasa kita ini, saudaraku. Mungkin dahulu kita ini kurang begitu memiliki rasa terhadap orang lain, biarin saja mereka. Hari ini kita belajar untuk memiliki rasa yang seperti yang Tuhan inginkan. Kita pakai masker bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi karena kita memiliki rasa, kita mau menjaga supaya orang lain tidak terpapar COVID. Sekalipun mungkin saudara bisa berkata, aku negatif kok, seperti itu. Tetapi saudara menggunakan rasa ini dengan menutup masker, pakai masker, tidak hanya di mulut saja katanya, itu tidak benar, kata Pak Yubi. Nutup masker yang benar itu, ya termasuk hidung juga ditutup, saudara, seperti itu. Ya, untuk kita ini memiliki rasa, kita ini mengasihi mereka. Dan yang berkaitan lagi dengan ibadah yang sejati, dikatakan di dalam Mazmur 51 tadi, ayat 17. Dalam buku Alkitab Saudara 19. Ibadah yang sejati itu adalah jiwa yang hancur. Ibadah sejati itu adalah hati yang patah dan remuk. Katakan tak kau pandang hina. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan broken spirit, broken and contrite heart. Hati yang penuh dengan sesat. Hati yang ada penyesalan. Tidak bisa dipungkiri, kita semakin hari semakin percaya diri sebagai pengikut Kristus. Kita selalu merasa benar, padahal kita masih melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang hancur dan patah, remuk, hati yang penuh dengan penyesalan, datang kepada Tuhan. Ada itu ilustrasinya di dalam Alkitab, kan saudara cari itu yang pemungut cukai duduk di belakang itu loh, saudaraku, hatinya hancur, penuh dengan penyesalan. Biarlah ibadah yang sejati kita juga memiliki hati yang demikian.
Jangan pikir bahwa kita ini sudah 10 tahun mengiring Tuhan, 20 tahun mengiring Tuhan, 30 tahun mengiring Tuhan. Kita sudah merasa seperti malaikat, lebih daripada malaikat, tidak pernah merasa salah. Kita tahu pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, Dia mati bagi kita, ya. Dia sudah menebus kita, ya saudaraku. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita membiarkan hati kita ini semau kita, saudaraku. Tuhan mau kita tetap datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita beribadah, sekarang pun kita sedang beribadah, kalau kita merasa ada sesuatu ganjalan di dalam diri kita, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku banyak salah, aku banyak dosa, aku banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Jangan tunda-tunda, saudaraku. Hari ini saudara datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan ada di antara saudara. Datang kepada Tuhan. Saudara boleh sujud, saudara boleh tersungkur di hadapan Tuhan, ataupun saudara boleh berdiri seperti saya sedang berdiri ini, saudara. Ataupun bagaimanapun juga saudara mengekspresikan tubuh saudara. Tetapi hati ini, saudara, biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang. Dan saudara sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi ganjalan hidup saudara. Apa hal-hal yang tidak berkenan yang saudara sudah lakukan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Atau mungkin sebenarnya sudah bertahun-tahun itu ada di dalam hati kita, menggerogoti bagian kita, hati kita yang sebelah mana gitu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kepahitan, panas hati, kebencian yang mungkin masih terselip di dalam hati kita, saudaraku. Datang kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu adalah membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sementara saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa berkata-kata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sudah memiliki hati yang ada kebencian, ada panas hati di dalam hatiku, ada sakit di dalam hatiku yang tidak aku selesaikan, ada luka di dalam hatiku yang aku biarkan masih menganga terbuka, dan aku mempertahankannya. Hari ini juga saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau melakukannya, saudara, kita sedang melakukan ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati itu, saudaraku. Memberikan, mempersembahkan tubuh ini. Kemudian kita mau diperbaharui di dalam jiwa kita. Dan hati kita ini biarlah senantiasa dibalut oleh Tuhan. Segala luka hati saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan membalutnya. Tuhan akan membuat engkau memiliki hati yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudaraku, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan dan pastikan tetap ada di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi tatanan baru ini. Yosua pasal 22 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara. Yosua pasal 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lanjut Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini bagian ayat yang sedang favorit saudaraku. Di mana-mana ayat ini di-share saudaraku. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan dan pastikan itu ada di dalam hidup kita adalah terus hidup berpaut dan berbakti kepada Tuhan, serta taat pada firman dan perintahnya. Tuhan mau kita ini, hidup kita ini berpaut kepada Tuhan. Mazmur katakan apa? Hatinya melekat kepadaku. Saudara, membaca Mazmur ini enak bagian bawahnya, saudaraku ya. Tidak bisa dipungkiri, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan menjawab, menyertai dalam kesesakan. Sekali lagi meluputkan dan memuliakan orang itu, kasih panjang umur, kenyang, memberikan keselamatan. Tapi kita perlu perhatikan bagian awal daripada ayat 14 itu, saudaraku. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin itu pasti ada di dalam hidup kita, bahwa kita ini hidup berpaut pada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Akan firman-Nya kita ini mau sungguh-sungguh mau mentaatinya. Akan perintahnya kita ini mau sungguh-sungguh memperhatikannya dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Sudah berapa lama kita ini mengiring Tuhan? Sudah berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita terima, saudaraku? Berapa banyak perintah yang diberikan kepada kita? Kalau janji-janji Tuhan mungkin kita ini cepat untuk mengingatnya, saudaraku ya. Oh, janji ini, dan kita ini cepat datang kepada Tuhan mengenai janji-janji Tuhan. Oh Tuhan, biarlah janji-Mu tergenapi dalam hidupku. Itu sesuatu hal yang tidak salah, saudaraku. Karena Tuhan juga menyediakan janji-janjinya bagi kita, anak-anaknya, orang-orang kudusnya dikatakan. Tetapi hidup kita ini tidak hanya untuk kita ini menikmati janji-janji Tuhan saja. Tuhan mau hidup kita ini ke depan ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki intimasi dekat dengan Tuhan, dekat erat dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku ingin dekat dengan-Mu. Mau terus mengasihi Engkau, mau menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau. Tetapi itu masih koma, saudaraku. Lanjut lagi, aku juga mau berbakti kepadamu. Aku mau taat akan perintah-Mu. Taat, saudaraku, akan perintah Tuhan. Ibu Gembala minggu lalu akan menyampaikan tentang taat, saudara. Taat. Sekalipun kita tidak mengerti, kita katakan taat. Saya mengatakan kepada anak saya, kalau ada firman Tuhan yang kamu tidak mengerti atau ada dua perdebatannya tentang firman Tuhan, kamu pilih yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Sudah taat, lakukan saja. Gak usah kamu bingung sana sini. Lakukan saja yang terbaik. Sudah taat saja. Mari saudaraku, ke depan kita akan menghadapi satu tantangan yang baru, tatanan hidup yang baru. Ada perubahan yang tidak bisa kita hindari lagi. Tetapi biarlah di dalam hidup kita ini pastikan bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang hidupnya berpaut kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, senantiasa datang berbakti kepada Tuhan, dan hidup taat kepada firman Tuhan
dan perintah Tuhan. Contohnya pastinya gampang. Ya kalau kita menjaga kesehatan diri kita dan orang lain, kesehatan orang lain, itu merupakan perwujudan daripada ketaatan kita akan perintah Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita menjaga diri kita dengan baik, kita beribadah dengan menggunakan masker, kita pergi keluar menggunakan masker, kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan protokol-protokol kesehatan yang lain. Saya percaya itu merupakan bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan itu pelindungku, Tuhan itu membentengi hidupku, titik sampai situ. Kemudian kita ini berlaku sembarangan, kita berlaku sembrono, saudaraku. Mungkin saudara tidak, memang Tuhan menjaga dan melindungi, tetapi kita tidak sedang mengasihi orang lain. Kita membuat orang lain jadi was-was. Kita membuat orang lain menjadi mungkin ada perasaan yang tidak baik terhadap kita. Kok ngono sih? Kok ngono sih orang ini? Kok begitu sih? Ketaatan kita kepada Tuhan biarlah kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Dalam protokol yang baru ini biarlah kita lakukan dengan baik. Kalau nanti kita sudah mulai beribadah bersama, biarlah semuanya, seluruh pelayan Tuhan, semua Tuhan mengikuti protokol yang ada. Apa yang perlu dikerjakan, ya dikerjakan. Hal-hal yang bersifat jasmani fisik itu kita kerjakan. Bagaimana kita harus mungkin mendisinfektan ruangan, kursi-kursi, dikasih jaga jarak nanti. Saudaraku, kalau nanti dikasih jaga jarak, saudaraku ya kalau saudara nanti pas datang, aku cedek-cedek baik lagi lah, nggak bisa saudaraku. Kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak mengasihi saudara kita di sana. Biarlah kita ini taat dan mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain juga. Contoh lagi saudaraku, demikian juga berdoa bagi bangsa dan negara, bagi kesejahteraannya, bagi kesejahteraan kota. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Lanjut ke Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini adalah firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan, sujud, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa. Di samping kita ini berbalik daripada jalan-jalan hidup kita, kita juga berdoa bersyafaat bagi negeri yang kita cintai ini, bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi pemerintah-pemerintah yang ada di negeri ini, saudaraku, bagi pemerintah-pemerintah di daerah di mana saudara berada. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini menerapkan kehidupan kita ini, yang kita berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, Tuhan juga mau kita taat kepada firman-Nya dan perintahnya.
Dan satu bagian kecil daripada firman-Nya ini, mana kita mulai hidup dalam doa bersyafaat kepada negeri kita. Kita tidak bisa berkata di dalam hati kita barangkali, aku tak berdoa buat negara lain aja, negeri ini gak usah. Tidak, saudaraku. Di mana saudara berada? Saudara berdoa. Kota di mana saudara tinggal, saudara berdoa. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong negeri kami. Tuhan, tolong pemerintah kami. Kalau hari-hari ditambah lagi, Tuhan, tolong mereka yang bertugas untuk menyelesaikan, mempercepat penyelesaian dalam pandemi ini. Mereka yang berusaha dan sungguh-sungguh bekerja, Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan-Mu kepada mereka. Satukan mereka supaya mereka ini Engkau pakai untuk menyelesaikan persoalan negeri ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang mereka sudah berusaha sungguh-sungguh menolong mereka yang sakit terpapar. Medis, para relawan, perawat yang kita tahu bahwa di antara mereka sudah ada yang harus meninggal oleh karena tugas mereka. Dan kita berdoa juga untuk mereka. Tuhan, berkati Tuhan mereka, jaga lindungi dengan kuasa-Mu. Biar mereka melakukan dengan baik. Berikanlah perlindungan ekstra, imunitas ekstra daripada Tuhan. Maukah kita melakukannya, saudaraku? Lakukanlah itu sebagai bagian yang ketiga, ketaatan saudara kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, bagian yang keempat. Yang keempat ini, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lanjut terlebih dahulu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, pasal terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal yang keempat yang Tuhan inginkan itu perlu kita perhatikan dan bahkan pastikan ada di dalam hidup kita, adalah kita ini memiliki hidup yang percaya, sabar, dan setia untuk menantikan kedatangannya menjemput kita. Percaya, sabar, dan setia menantikan kedatangannya menjemput kita. Bagian firman Tuhan terakhir ini sering kita lupakan sebagai orang percaya. Ayat ini sudah berlaku 2000 tahun yang lalu, ya, awal-awal Masehi, ketika Rasul Yohanes di sini dan Yakobus menuliskannya. Selama yang ditulis sampai sekarang belum tergenapi, membuat kita ini lupa. Tetapi janganlah kita lupa, saudaraku. Kita tidak tahu kapan masa dan waktunya, saatnya. Oh, banyak beredar, saudara, bermacam-macam kedatangan Tuhan sudah dekat. Bagian kita adalah yang Tuhan inginkan ada di dalam hati kita, hidup kita, yaitu kita ini memiliki hati yang percaya, sabar, dan senantiasa setia menantikan kedatangannya menjemput kita. Sama seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Petani dia menunggu musim hujan datang, dan setelah dia datang dia mulai menanam. Apa yang dia tanam itu, dia mulai memperhatikan pertumbuhannya.
Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak ada petani yang dia habis menanam kemudian sudah aku tidak butuh hasilnya. Tidak ada. Tidak ada petani yang menanam, dia tidak peduli nanti tumbuh atau tidak. Tidak ada. Tidak ada yang petani yang hanya menanam kemudian dia menumbuhkannya sudah bagus, wah daun-daunnya sudah bagus, sudah itu dia sudah puas selesai, wah sudah bagus. Tidak ada, saudaraku. Petani dia akan terus mengharap-harapkan, dia terus menanti-nantikan hasil daripada apa yang dia tanam, hasil yang berharga itu. Dia petani padi, tentu dia mengharapkan nanti dia akan mendapatkan gabahnya, padinya keluar, buahnya, bulir-bulir padinya. Nah, dia terus akan lakukan sampai dia mendapatkan gabahnya, dia simpan, dan dia jual atau sebagian dia simpan. Petani, dia menantikan hasil yang berharga, hasil akhir daripada apa yang kita tanam. Firman Tuhan memberikan ilustrasi ini kepada kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berhenti hanya ketika kita ini percaya, kemudian kita menanti-nantikan janji Tuhan yang kelihatan untuk dunia ini. Kita hanya percaya, hanya kita ingin menikmati kehidupan yang di dunia ini saja. Tetapi biarlah kita ini sampai kepada akhir yang berharga itu, yaitu kita ini menantikan kedatangannya menjemput kita. Saudaraku, hari ini nanti ada perjamuan, dan di situ selalu dikatakan peringatan itu sampai aku datang, sampai Tuhan datang. Ibu Gembala kalau doa, ngasih doa berkat, saudaraku terima berkat sampai kita ini dijemput, sampai kita berjumpa pada Tuhan. Itu loh saudaraku. Bagian yang keempat juga jangan kita lupakan, jangan kita sepelekan. Tapi juga jangan kemudian kita ini sibuk dengan mencari, wah kapan ya, harinya apa ya, tanggalnya berapa ya, bulan berapa ya, kita berdekat apa enggak ya. Saudara lakukan apa yang menjadi bagian dalam 1, 2, 3 ini, dan yang keempat ini yang penting kita ini memiliki hati percaya bahwa dia pasti akan datang, dan kita sabar menantikannya, dan kita akan terus setia sampai kepada kedatangan Tuhan. Wahyu kan dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau sampai akhir hidup kita Tuhan belum datang, Tuhan lebih dulu menjemput kita, biar kita tetap setia kepada Tuhan, juga setia menantikan kedatangannya. Saya percaya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan dia kepada firman Tuhan pada hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita ini meresponi firman Tuhan. Ya. Kita ini bagaimana menanggapi kepada firman Tuhan ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Dalam pujian ini senantiasa merupakan apa yang ada di dalam hati kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetap cinta, tetap situasi apapun juga, tetap setia. Karena terlupanya apa yang Tuhan beri, persembahkan hidup kita pada Tuhan. Haleluya. Saudara di rumah, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia.
Walau malaikat menerpa, ku tetap cinta. Katakan tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau kau angkat menerpa, ku tetap setia. Bukan saudara di hadapan Tuhan. Ya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersamakan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu takkan mungkin ku balas dari apa yang ku biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Sekali lagi katakan dari dasar hatimu. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya beri waktu beberapa menit untuk saudara di rumah merenungkan firman Tuhan. Kau udah ambil waktu saudaraku, responi firman Tuhan ini, responi saudaraku. Bagaimana kita akan menghadapi tatanan hidup ke depan? Pastikan kita memiliki keyakinan iman. Tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan saudara daripada kasih Kristus. Lakukan peribadahan yang sejati, hidup berpaut, berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, dan nantikan Dia. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini, untuk kami ini boleh beribadah kepadamu, sekalipun jemaatmu ada di rumah mereka masing-masing. Tapi Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Kau hadir di antara mereka sebagaimana Kau hadir di antara kami di sini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami ini terus boleh berkenan kepada Tuhan. Kami meresponi kepada firman Tuhan ini dengan baik. Tuntun hidup kami Tuhan, bahwa kami ini melekat dekat kepada Engkau. Hidup makin hari makin taat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam kami ini beribadah,
iman kami tambah hari tambah kokoh, dan kami boleh tetap menanti-nantikan Engkau. Kalau hari ini saudara dalam pergumulan, saudara tinggal datang kepada Tuhan. Bukan kata di firman itu sudah katakan, saudara datang dan berdoa, meminta, maka Tuhan akan memberikannya. Berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi Engkau adalah yang Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, bahkan sampai ke dalam dasar hati manusia. Kau meniliknya Tuhan. Kalau di antara umat-Mu ada yang saat ini sakit Tuhan, biarlah kami tetap memiliki keyakinan iman di hadapan Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami daripada kasih Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Darahnya yang sudah tercurah, bilur-bilurnya sudah ada, dilukai untuk menyembuhkan kami. Sebab itu saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, biarlah oleh bilur-bilur Kristus Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini Engkau mengalami kesulitan-kesulitan, masalah ekonomi, pekerjaan, atau lain apapun juga, Engkau mengalami kesesakan, datang kepada Tuhan. Oh Yesus, kami datang kepadamu. Engkau menilik setiap jemaat-Mu yang saat di dalam kesusahan, kesesakan, kekurangan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau menyediakan segala sesuatunya. Engkau mencukupkan. Engkau menambah-nambahkan. Bahkan firman mengatakan, bahkan berkelimpahan. Bagian kita adalah mengamini dan percaya, saudara. Amin. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Nanti waktunya tiba, Tuhan Engkau berikan kesempatan kepada kami berjumpa kembali, beribadah bersama-sama. Untuk kami ini beribadah dengan cara yang baru, tidak hanya secara fisik baru, tetapi hati yang baru. Sungguh-sungguh kami mau beribadah dengan beribadah yang sungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap setia, mari kita tetap pelihara kehidupan kita dengan Tuhan sampai ke garis akhir. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan ini kita makin dikuasai oleh Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang mempunyai beban berat diberikan kelegaan. Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Semuanya sudah mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita persiapkan
diri kita masing-masing untuk masuk di dalam perjamuan. Ayat yang saya dapat untuk jemaat yaitu terdapat di dalam Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, karena itu mari kita tetap kuat bersama dengan Dia, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya memberikan damai sejahtera. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap kepada Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk di dalam perjamuan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah berkorban untuk kami di atas kayu salib. Dan melalui tubuh dan darah ini kami percaya Tuhan, kami makin dekat dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan perjamuan pada hari ini di dalam urapan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah sambil mengucap syukur. Haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang patut kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sakit sudah Engkau sembuhkan. Kami yang mempunyai beban berat Engkau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan lawatan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti biasa, pada minggu ketiga kita akan mempersembahkan, yaitu persembahan pembangunan, di mana kerinduan kita untuk membangun satu gereja. Juga kami juga mengumumkan kepada seluruh jemaat, kami merencanakan akan beribadah kembali di gereja pada awal bulan Juli. Pengumuman yang lain-lain, mungkin syarat-syaratnya kami akan umumkan lewat FA atau WA, grup-grup di mana saudara bisa mengikutinya. Nah, mari hari ini kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan yang luar biasa. Kami boleh beribadah meskipun kami harus di rumah kami masing-masing. Kami boleh merasakan lawatan-Mu mulai dari pujian, penyembahan, dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu memberikan arahan kepada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami Engkau ingatkan untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh lebih kuat bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan meresponi apa yang menjadi rencana-Mu, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami, yaitu ketaatan. Biarlah apa yang Engkau kehendaki, biarlah kami boleh melakukan. Bukan kami hanya pandai mendengar, tapi kami mau merespon firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini boleh mempersembahkan persembahan diakonia. Engkau mengingatkan kepada kami boleh tetap taat untuk setia menabur, terutama bagi rekan-rekan kami yang membutuhkan. Tuhan, kembalikan dengan berlipat kali ganda bagi jemaat-Mu yang selalu setia mempersembahkan untuk diakonia. Pada hari ini Tuhan, kami rindu Engkau pribadi memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau di dalam studimu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tetap semangat, tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin.